Pak Bro ya. Di malam ini meskipun waktu yang kiranya memakan menyita dengan kepanitiaan, kami memohon maaf adanya sedikit tertunda waktu ya, tapi ini and he was saying like he just thought he didn't think like really badly about it. He just thought he was purely. John Irving, once I approached his time about and asked him because he just messed me out and said yes, ya, oke. Ya mohon maaf ada sedikit gangguan teknis ya. Pertama-tama, I wanted to ask you a question, and you would say, you FaceTime when I work. I've never seen him so happy, so giddy. Pertama-tama kami perkenalkan nama saya, atau ini saya undangan, kalau dibilang mendadak oke lah, enggak apa-apa. Kita senang yang spontanitas. Kalau spontanitas itu saya yakin murni, tanpa ada semacam titipan atau yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romadoni atau panggilannya Doni, untuk anak-anak binaan saya atau anak-anak anjar yang saya rubah. Iya, anak jalanan, stigmanya saya rubah dengan anak negeri. Karena apa? Ucapan sama dengan doa ya. Makanya anak negeri itu tanggung jawab siapa? Ya semuanya, bukan pemerintah tapi semua sesuai dengan undang-undang yang ada. Nah, di awal ini saya tidak ada kata lain, memberikan sedikit beberapa cuplikan perkataan yang mana di sini kebetulan ada rekan-rekan saudara saya yang sinergi ya, memakai baju kebanggaan pemuda Pancasila. Salam Pancasila. Nah, salam Pancasila. Nah, ngomong-ngomong masalah Pancasila, lek ngomong Pancasila iso sampai sila sampai kelima, tapi ya itu kita harus amalkan, kita terapkan, dan kita pahami ya, khususnya buat adik-adik kita yang selama ini sudah tergerus dengan gadget atau yang namanya ponsel. Sekarang banyak adik-adik kita yang kiranya sudah lupa. Kadang saya tanya, sila ketiga itu apa? Bingung. Nah, ini tugasnya bukan di sekolah saja, tapi dari rekan-rekan, sahabat-sahabat, ini sedikit masukan ya. Pemuda Pancasila yang punya sinergi memberikan sosialisasi di kampung-kampung, baik itu RT RW, itulah yang nyata wujudkan. Bukan kita ini di pemuda Pancasila untuk ya rame-rame atau untuk sinergi, tapi oke lah, saya terima kasih dan saya salut dan bangga pemuda Pancasila. Nah, ini kita kebetulan diundang dari Kopi Sambung Roso, gagas aspirasi di secangkir kopi. Nah, ngomong-ngomong secangkir kopi ini kopi ya, ini nanti nggak jadi cangkir kopi, jadi kurang komplit ya, mohon maaf ya panitia ya. Nah, di sini kita dari komunitas Kopi Malang Raya, dan ini penggagasnya adalah saudara sahabat kita dari komunitas pewarta independen. Saya kepingin di giat acara ini benar-benar independen dan netral, tanpa ada kepentingan lain. Tapi ini kebetulan ya, para calon ya, kita bully, kita semacam kasih pertanyaan, tapi kita harus ada solusi ya. Soalnya di sini kita sama-sama belajar ya. Mungkin ini bisa diperkenalkan dari samping kanan saya, monggo Pak. Ya, itu men. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu untuk jenengan semua dan untuk kita yang ada di sini.
Perkenalkan, nama saya Lili Ulifa. Really wanted some. Saya Ketua Umum dari Yayasan GWN Gubuk Wongalam yang bersinergi di bidang sosial kemanusiaan. And that is the incline of Mungkin Throwing saja away Mas Dono, sudah cukup. Can't do that. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Lili yang dari Gubuk It's George. Wong Alam. Ya, ini salah satu pegiat kemanusiaan luar biasa ya. Yang di samping kiri ini Mbak Cantik siapa ini Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Merin Frentinia. Saya dari Partai Gerindra. My message, George, who you feel for it? Ya, terima kasih untuk ini sahabat kita. Mungkin bisa diperkenalkan Mas apa ini? Mas Inot atau siapa? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, yeah, wabarakatuh. it was the same. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Doni Victorius dari Pemuda Pancasila, PAC Blimbing. Ya, terima kasih. Dan juga saya tidak luput dan tidak lupa terima kasih dari institusi Polri dan TNI yang sinergi dengan kita. Apapun bentuknya kita harus koordinasi atau komunikasi. Tadi disampaikan, ya maaf, sedikit ilmu pengetahuan dari cuplikan beliau dari Pak Sindang yang dibilang ABC. ABC itu awan, bengi, cangkruan. Nah, di sini akan memberikan semacam inspirasi. Inspirasi itu bermacam-macam ya, baik itu tentang ekonomi, budaya, sosial dan lain sebagainya, dan urusan perdagangan atau bisnis. Yang diutamakan adalah beliau yang tadi nyampaikan komunikasi yang tepat, komunikasi yang benar. Nah, kebenaran itu tidak akan benar kalau tidak berawal dari kesalahan. Ingat nggak dulu sekolah kita dulu benar salah atau betul salah. Nah, itu konsisten ya. Kalau sekarang sudah banyak dijabarkan dengan berbagai macam ya jawaban masing-masing. Itu relatif ya. Sekarang kita sudah di dunia era globalisasi ya, inilah era globalisasi dengan di dunia IT atau yang dibilang dengan HP atau komputer atau laptop bahkan yang lainnya ya. Itu ya, kita apapun bentuknya harus menyikapi itu. Nah, ini langsung kita di bukan permasalahan ya, tapi ini masalah. Kenapa? Hidup kita ini tidak luput dengan masalah. Mulai hidup sampai mati pun masalah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Karena apa? Setiap kita melihat orang anak lahir produk itu kan sudah masalah. Sampai usia berapapun, dan maaf ya kalau sudah wafat atau meninggal juga masalah yang ngerepotin apa? Ya kita bantuin apa gitu. Nah, itulah soalnya manusia bentuknya adalah sifat manusia sosial ya. Ini ada beberapa yang kita bahas permasalahan di Kota Malang. Sebenarnya kalau dibilang permasalahan itu kayak semacam apa ya, saya lihat momok ya, tapi kalau nggak ada masalah nggak akan hidup kita. Nah, ini ada beberapa tentang bukan permasalahan lagi ini ya, di Kota Malang ya, kita berbicara Kota Malang yang sebutnya ada 5 kecamatan. Berapa kelurahan Mbak, saya mau tanya Mbak? Kelurahan di Malang ini ada berapa? Kecamatan ada 5, kelurahan ada berapa Mbak? Tahu nggak? Iya, 50 sekian lah ya. Ya, ini saya mau berbicara tentang tata ruang di Kota Malang yang semrawut. Nah, dengan kata-kata semrawut ini saya sangat miris. Pemerintah Kota Malang khususnya sebagai leader atau seorang kepala daerah atau raja, kalau dibilang tentang semrawut itu, kalau di justice atau diarahkan itu seolah-olah waduh gimana ya. Soalnya kita lihat pertumbuhan di Kota Malang ini yang diupuk-upuk hanya Kota Malang yang khususnya di jantung ya. Nah, jantung kota itu termasuk heritage dan juga perkantoran yang kiranya sekarang sudah banyak berdiri, tapi saya kira asas manfaat ya menurut saya. Ini juga ada kemarin pembuatan
jalan yang kiranya pengalian arus atau yang dibilang rekayasa arus lalu lintas yang selama ini kalau menurut sudut pandang saya, maaf ya, belum siap atau masih belum perlu dikaji lagi. Oke lah, kalau yang kemarin kita bicarakan di Jalan Heritage Kayu Tangan, lihat mulus soalnya satu arah, tapi pembuangannya ini loh kita lihat. Ayo, sekarang kita lihat pembuangannya mulai dari Ramayana ke Balen sampai ke mana Bu, Geluduk ya, atau Berantas. Gimana? Nah, macet atau matot ya, macan total ya. Dan kedua untuk yang di arah barat, yang kiranya ini sosialisasi, saya kira dengan adanya penunjuk arah, saya kira itu salah satu ya. Tapi sosialisasi ke masyarakat apakah pernah? Khususnya ke kampung-kampung daerah Kayu Tangan apa itu. Nah, banyak pertokoan yang tutup atau yang kiranya nggak bisa, bukan saya ngomong produksi, sirkulasi ekonomi saya kira merasa apa ya, nggak maksimal. Ini oke lah, pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung kan sangat miris ya, khususnya di pinggir-pinggir jalan atau di perkampungan itu bagaimana. Nah itu oke lah, pemerintah berharap ya positif ya, tapi harus perlu kajian atau perlu semacam sosialisasi yang lebih mengedepankan kepentingan warga atau masyarakat. Kalau dari luar kota, aku nggak tahu apa-apa, macet gini akhirnya main tuh, waduh Malang kota macet ini gitu. Ya. Dan saya kira, maaf ya, saya bukan menjudge wali kota. Memang wali kota saya lihat banyak karya, tapi ngerpek kabeh, bener nggak? Nah, ngerpek atau nyontoh dari wilayah lain. Tapi produk atau kapasitas yang kita miliki, Kota Malang kan ikonnya kan 3 ya, Sri Bina, Citra, Kota Lestari. Apa itu? Kota pendidikan, industri, dan apa Mbak? Pariwisata. Yang selama ini pariwisata saya kira relatif yang kiranya memang kita ini hanya untuk stay aja atau tempat tinggal aja. Sebenarnya wisata kan banyaknya di kabupaten dan kota Batu. Ya, oke lah. Saya mau berbicara tadi tentang tata ruang di Kota Malang yang semeraut. Nah, ini kebetulan ada Mbak ya, calon ya, wajibnya harus kasih pertanyaan mungkin dari bapak-bapak yang hadir ini dan mbaknya ini. Mbak sih mana Mbak? Maaf ya. Asli saya itu keluarga besar banyak di daerah Klojen Aris. Oh iya, ini kebetulan di jantung kota, di Klojen Aris Munandar. Nah, saya mau mempertanyakan Mbak tentang semeraut ini, semerautnya bagaimana ini? Kebetulan saya disaudari panitia kayak begini ya. Mungkin bisa memberikan solusi atau saran atau bagaimana Mbak? Oke, terima kasih semuanya. Sebetulnya ini hari pertama di ruang publik saya untuk berbicara dan dari media. Kalau saya pribadi untuk saat ini sebetulnya karena baru terjun di politik, berbicara ke masyarakat, saya itu sebetulnya masih masih ingin lebih banyak mendengar aspirasinya daripada saya banyak berbicara. Tapi dari kemarin sudah diberikan prayer, sudah ada poin-poin pembahasan untuk hari ini. Pertama itu untuk tata ruang yang semeraut. Ya memang betul dari beberapa tahun yang lalu saya lihat arus jalan memang berubah dari saat ini. Jadi memang dibikin satu arah. Menurut saya memang karena tidak ada jalan tambahan, Kota Malang di sini, jadi mungkin solusi yang diambil itu adalah satu arah yang dicontoh, betul dan dicontoh di beberapa kota.
Mungkin kalau misalnya dari hulu ke hilirnya ada kekurangan, harusnya memang kita pengalihan itu lebih banyak lagi. Dan arti misalnya untuk daerah-daerah hiburan, misalnya kalau saya kan tinggal di daerah Aris Munandar, itu saya liatin jalan satu arah tapi masih banyak hiburan yang di daerah justru daerah kemacetan. Kalau misalnya kita geser tempat hiburan itu ke daerah yang lain, kemungkinan mungkin arus yang satu arah itu akan tetap lancar, tapi memang pengalihan tempat hiburannya dibuat di tempat khusus. Mungkin itu aja, Abah Bro. Saya mohon maaf kalau misalnya diskusi ini ada kekurangan atau Oh ya, nggak apa-apa. Kita ini juga belajar Mbak ya. Ini kan Mbaknya sendiri calon masih calon wakil rakyat yang memberikan aspirasi rakyat dan siap ya. Saya harap untuk para calon ya khususnya jangan berharap mendapatkan sesuatu khususnya di kursi untuk menjadi sebuah pekerjaan atau outsourcing 5 tahunan yang kalau ya maaf ya kadang orang sependapat dengan saya oke lah, nggak masalah. Jadi seorang legislatif atau wakil rakyat secara tidak langsung itu harus siap untuk pengabdian dan pelayanan dan siap untuk dikritik. Kalau nggak mau dikritik ya udah dodol lombok ae. Oke? Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya. Gini untuk tadi tentang tata ruang. Ini kebetulan saya sering bikin konten ya, khususnya tata ruang yang kiranya PR ya. Untuk legislatif dan eksekutif nggak usah jauh-jauh di Sawu Jajar atau yang dibilang mau ke Extol yang kebetulan itu ada cucian itu sampai 2 kali wali kota nggak berani untuk mengeksekusi atau memberikan penyelesaian yang kiranya menurut saya itu sangat miris. Masa sih wali kota ini dan juga legislatif yang mempunyai bukan power ya, punya kebijakan dan juga punya rekanan baik itu pengusaha atau dari maaf ya bukan saya ngomong institusi itu kalau sinergi saya kira ini masalah jalan ini sampai berapa tahun tidak selesai ada apa dia itu sakti kalau itu toh tanahnya memang ada sertifikat ya dibeli dengan anggaran APBD kalau nggak ada ya melakukan upaya hukum ke pengadilan atau dieksekusi melalui yang berkaitan di Pemkot Malang. Itu ada bagian hukum di Satpol PP dan juga di PO kan gimana. Nah ini yang paling saya sarankan yaitu komunikasi yang tepat dan baik. Itu ya salah satu kesemrautan tata ruang lingkup Kota Malang. Itu masalah jalan ya. Dan ini juga saya minta pendapat dari Mas Doni. Selama ini pemerintah itu selalu dikit-dikit bangun, Nah, sekarang yang ada itu loh maaf ya. Contohnya di Blok Office yang kira sudah ada bangunan untuk center pelayanan. Ini bikin lagi di Blok Office Mini. Nah ini kita ayo kita pikirkan bersama. Tapi kita ini bukan eksekutor atau semacam kita hanya memberi undang-undang kayak ada Blok Office Mini, ada pelayanan publik di mall. Nah sekarang saya amati di sana satu ya banyak ruangan yang kosong. Kedua pemerataan ya SDM di sana kepingin lebih metropolis nggak bisa akhirnya pindah lagi ke tarik ke pusat ya Blok Office kita lihat kita amati pelayanan oke lah di sana masih ada tapi sudah banyak yang mubadir atau kosong melompong itu ya. Nah terus juga yang baru ini yang baru aja alun-alun atau tugu ya yang kiranya sudah dipingi dulu gini-gini dibikin sekarang dirubah lagi dengan anggaran sekian. Kalau saya pribadi sebagai masyarakat biasa pribadi tanpa ada kepentingan
saya menyampaikan anggaran hampir 6 M ya, 6 miliar. Kiranya, nah itu harus kita sorot itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo Mas Doni, mungkin ada unek-unek. Baik, terima kasih Mas Dodi, kebetulan nama kita sama gitu. Dari saya begini, menyambung dari awal terkait dengan kesemrautan, jalan dan sebagainya. Sebenarnya yang kurang dari kami yang harus kita perhatikan itu begini. Pertumbuhan kendaraan setiap tahunnya di Malang itu berapa? Pertumbuhannya naik terus, sedangkan jalan tetap aja. Jadi walaupun dibuat satu jalur dan sebagainya, kemacetan akan tetap terjadi gitu. Setiap orang coba kita lihat, masing-masing rumahnya udah punya kendaraan berapa? Belum mobil, belum motor, itu bertambah terus dari tahun ke tahun terus bertambah. Coba saja kita buat satu perbandingan setiap bulan jual beli kendaraan yang baru masuk ke Kota Malang, itu mobilnya berapa, motornya berapa, coba lihat. Bertambah terus, jalannya tetap aja. Nah itu harusnya juga menjadi satu perhatian gitu. Pemerintah bukan berarti cuma mau terima pajaknya saja, tapi wajib dipikirkan kotanya mampu tidak menampung kendaraan yang lebih banyak itu tadi. Makanya kenapa dikatakan semraut, saya setuju gitu loh. Dan bukan cuma di dalam kota aja kalau kita mau lihat. Coba kita lihat ya di kampung-kampung, di kelurahan yang jalannya kecil saja. Kemudian dia tidak punya lahan tempat garasi misalnya, parkirnya di pinggir jalan udah bikin capek gitu sebenarnya lihatnya, bener kan? Itu banyak permasalahan seperti itu. Itu terkait dengan kesemrautan jalan. Terus yang kedua, saya sambung lagi terkait dengan tadi yang sampai bicara terkait dengan blok office lah, pembangunan dan sebagainya. Mohon maaf ya, pembangunan di Kota Malang ini kalau kita mau lihat, contohnya ini sekarang terminal Arjosari itu jadi apa coba lihat? Nggak jadi apa, kosong, buang-buang gitu aja, bener ya? Terus kemudian terminal Hamid Rusdi misalnya, pemanfaatnya sampai sekarang nggak ada gitu loh, iya kan? Nah ini yang harus menjadi pemikiran pembangunan ke depan gitu ya, bukan cuma sekedar bongkar pagar alun-alun aja, kalau bisa si jalannya juga dipikirin gitu loh, iya kan? Pelebaran jalan seperti apa, drainase seperti apa, itu banyak yang menjadi PR yang wajibnya kami sebagai masyarakat juga ingin dapat kejelasan gitu dari pemerintah eksekutif yang mana sebagai pemangku pelaksana kegiatan pembangunan ini gitu ya. Jadi banyak permasalahan, kemudian kita belum sampai di ini ya, terkait dengan kerusuhan itu belum ya. Jadi masalah keruwetan kalau saya sih berpendapat seperti itu gitu. Sebelum kita jauh bicara yang ini, cobalah lihat dulu dong, jadi seimbang aja. Jangan penjualan kendaraannya dilos tinggi, pendapatan APBD-nya naik, tapi menimbulkan masalah lain gitu kan. Nah, coba angkutan tuh kesian kan, coba lihat. Harusnya memang benar ada pajak progresif yang diberikan oleh pemerintah untuk menekan itu juga, tapi apakah itu menjadi solusi saat ini? Kan tidak gitu. Kenapa pemerintah Kota Malang tidak memanfaatkan angkutan sebagai jalur yang bisa dipercaya masyarakat gitu ya? Itu kan bisa mengurangi sebenarnya, atau bisa juga solusinya dengan meninggikan pajak parkir dan sebagainya, dinaikkan aja. Jadi orang juga akhirnya kan lebih baik naik angkutan umum misalnya ya, tapi kan perlu perbaikan juga, angkutannya juga jangan yang seperti kurang ya, harus diperhatikan itu lah, transportasi umum seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu dulu ya, nanti Oke. Ya, terima kasih untuk masukannya dari Mas Doni. Tepuk tangan dulu biar rame ya. Ya. Oke. Ini Mbak ya, tadi kita udah ngomong tentang kesemrautan. Secara tidak langsung kan ada beberapa titik yang saya sampaikan dengan beberapa permasalahan, baik itu tentang perkantoran dan juga jalan yang kiranya belum ada penyelesaian. Ini kan menurut saya kan bikin PR. Sebenarnya PR ini masyarakat yang tahu kan bisa menyampaikan aspirasinya ke legislatif atau wakil rakyat atau DPR. Namanya juga DPRD ya. Ini kebetulan kita berbicara DPRD, Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah. Nah, ini potensinya bagaimana Mbak untuk mengarahkan dengan permasalahan ini jika panjenengan ini dijadikan wakil rakyat. Ini kebetulan maaf ya, ngomong aja dapil mana Mbak?
Kedung Kandang. Itu benar, Kedung Kandang itu kan tadi yang sudah saya sampaikan termasuk perkantoran dan juga beberapa apa tadi termasuk terminal, itu pun tidak luput dari pasar itu. Gimana Mbak? Mohon saran dan himbauan untuk jenengan sendiri ke depannya itu teritorial kecamatan mana, Kedung Kandang atau wilayah Kedung Kandang gimana untuk solusi? Mungkin itu yang bikin aspirasi dan inspirasi kita. Mohon maaf ya, tuntutan kalau bisa dicatat ini. Nanti nggak apa-apa kita sampaikan ke wakil rakyat dan kita tembuskan ke birokrat. Monggo Mbak. Yang Ya termasuk apa tadi kesemrawutan di mana potensi di blok office atau di mana terminal dan juga soalnya Kedung Kandang tidak luput dari banyak permasalahan termasuk pasar induk gadang ya. Iya, untuk daerah-daerah yang padat itu dalam arti padat kendaraan, memang harusnya kita bikin suatu tempat untuk parkir yang terorganisir dengan baik. Artinya bukan parkir di jalan umum yang mengganggu lalu lintas untuk arus jalanan terhambat. Nah dari situ kalau misalnya kita lihat kalau misalnya sudah terorganisir dengan baik, kita juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah setempat, harusnya itu sudah bisa menjadi solusi dengan adanya kebijakan-kebijakan. Nantinya kalau misalnya itu terorganisasi dengan baik, bisa menjadi arahan kemacetan itu bisa harusnya lebih lancar lagi. Terus harapan kayak Mbaknya sendiri sebagai calon wakil rakyat, meskipun calon kan ucapan ya, bisa jadi wakil rakyat. Harapan saya itu jangan sampai duduk di kursi ya, cuma melakukan semacam tupoksinya aja, tapi belum ada semacam aspirasinya dari warga yang bisa tercover atau disampaikan ke birokrat ya. Soalnya maaf ya, kinerja dari legislatif itu apa Mbak? Mohon maaf. Kalau misalnya kita kan lihat dari kita harus mempelajari dulu di daerah seperti itu kebutuhannya seperti apa, dan kalau misalnya nanti di sana memang harus dilakukan sesuatu pembenahan, ya kita harus ujungnya itu ya harus melakukan pembenahan, dan itu kan juga terorganisasi dengan baik. Oke, soalnya gini, kita ini sering mendengar lagu Wakil Rakyat seharusnya merakyatnya. Mbaknya pernah nggak turun bawa ke RT atau ke kolong-kolong ya masyarakat yang itulah? Jangan cuma musiman, katanya lonoto ya wes. Aku pilih nomor sekian, boleh biting atau boleh angka. Ya mau nggak mau memang kita ini yang namanya wakil rakyat, maaf Pak, biar mentalin jenengan itu kuat. Saya sendiri tukang demo ya. Kalau saya demo itu secara daerah, saya nggak butuh masa. Yang penting catatan tulisan saya bisa kemana-mana, kesasaran. Lek masa berarti kita kan bancaan ya. Wong kita ini tujuannya memberikan apa ya, luapan isi hati, dan kita berikan surat cinta. Kalau surat cinta saya ke Mbak secara pribadi itu dipertanyakan. Tapi kalau jenengan kalau sudah diwakil rakyat, ya harus bagaimana. Kebetulan saya beberapa perkara atau kasus yang saya tangani, ya alhamdulillah legislatif kebetulan saya ada kedekatan emosional dengan ketuanya, komisi, akhirnya terjadi komunikasi yang baik dengan apa? Hearing. Nah hearing, ojo hearing toh, tapi harus kita kawal terus, kita tanyakan. Soalnya apa? Maaf ya, gaji wakil rakyat itu dari mana? Ya dari kita, duitku loh itu dikai. Nah oke. Ya itu Mbak ya, ya biar nggak terlalu ngomongin tadi tentang semrawut, sekarang kita ngomong tentang kemanusiaan. Ini di apa ini? Biar waktunya biar berjalan dengan baik. Kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini memang menarik menurut saya. Pemerintah memang nggak menyediakan kesejahteraan selama ini. Jujur kenapa? Hanya musiman.
kalau dari pusat apa namanya? BLT Mbak ya? Biaya langsung tewas. Dalam artian apa? Rebutan gini cuma 600 diharapkan. Maaf ya kalau dipergunakan yang baik, kasihan. Kadang ada yang double-double. Ini saya nggak sependapat dengan BLT kalau pribadi ya. Karena apa? BLT itu hanya semacam memberikan triwulan apa diarep-arep, ternyata ada. Nah, kurang monitornya, khususnya mungkin kalau di sini ada kejaksaan nggak apa-apa, saya sampaikan ketepatan dari para penerima. Ada yang double, ada tonggo dewe ini. Nah ini kebetulan ini Mbak E di gerakan apa? Keubuke wong ngalam tentang kemanusiaan. Gimana Mbak berbicara tentang yang tema yang kedua ini tentang kemiskinan atau kesejahteraan? Monggo Mbak. Terima kasih kesempatannya. Sebetulnya kalau menurut saya tidak ada orang miskin, yang ada orang malas. Dalam arti kalau untuk BLT sebetulnya kalau saya nggak setuju, karena itu sama saja kita membodohkan orang dan memiskinkan orang. Lebih baik bagaimana pemerintah ini mampu mensejahterakan rakyatnya dengan program-program yang bagus dan tetap diberikan jalan yang benar dan terus terkondisikan juga dikawal. Karena selama ini UMKM apapun itu hanya pelatihan menghabiskan uang negara tanpa didampingi. Jadi mereka hanya dilatih 1 minggu 2 minggu selesai dapat uang. Terus ada lagi pelatihan apa itu tetap berjalan hanya seperti itu setiap tahun dan tidak ada pendampingan. Sebetulnya yang UMKM inginkan adalah pendampingan. Yang masyarakat inginkan adalah pendampingan di setiap kegiatan yang dirintis oleh pemerintah. Kalau masalah BLT, benar saya nggak setuju sama sekali. Karena apa? Akhirnya membuat masyarakat akan malas dan jagakno, istilahnya jagakno dari pemerintah. Tapi bagaimana pemerintah menciptakan sesuatu untuk masyarakat ini mampu mandiri? Kalau masyarakatnya mandiri, pemerintah mau berbuat apapun itu enak. Apalagi masalah pendidikan, kemiskinan, itu sangat menurut saya betul-betul belum teratasi sama sekali. Karena selama ini yang saya lakukan sampai saya membawa dokter untuk ke masyarakat turun untuk mengobati masyarakat yang sampai dituruh oleh Pemkot. Saya sampai lucu, kenapa kita harus berangkat dulu, kenapa kita harus turun dulu baru Pemkot turun. Sedangkan bantuan yang memang perlu dibantu adalah masyarakat yang memang tua renta dan tidak punya pekerjaan, tidak punya anak yang bisa menafkahi, itu mungkin bisa dibantu oleh pemerintah. Tapi sekarang yang dibantu anak muda saja dibantu, karena memang tidak terkoordinir dengan baik. Dan bantuan-bantuan itu juga tidak tepat sasaran. Karena rata-rata yang mendapat bantuan malah yang mampu, yang tidak mampu tidak pernah mendapat bantuan. Rumah layak huni itu pun masih banyak yang nggak layak. Betul-betul memang harus kita entaskan dan itu memang harus ada peraturan-peraturan dari pemerintah, karena yang mampu merubah adalah peraturan-peraturan dari pemerintah itu sendiri, keputusan-keputusan dari pemerintah itu sendiri yang mampu membangun masyarakat ini lebih baik. Dan itu memang benar-benar saya turun, yang mereka inginkan adalah bagaimana dewan-dewan ini mampu turun ke masyarakat. Bagaimana dewan-dewan ini mampu tahu keadaan masyarakatnya yang selama ini tidak pernah dilakukan. Benar. Bentar, ini sorry ya, saya agak sedikit potong dulu sebelum nanti terlalu jauh, gitu ya, biar ringan aja, gitu. Biar hidup, gitu. Kalau saya agak sedikit kurang setuju, gitu ya. Tidak semuanya ya, artinya saya bukan tidak setuju semuanya, gitu. Pendapat Mbak udah bagus juga, saya terima. Bahwa kami di Pemuda Pancasila, terus terang aja kami dekat dengan masyarakat bawah dan sebagainya, kita tahu dan banyak yang kita kawal, gitu. Kami berpegang pada Undang-Undang Dasar bahwa masyarakat yang tidak mampu, anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara, sehingga keberadaan BLT itu benar adanya, tapi tepat sasaran atau tidak, kan seperti itu ya. Sebab gini, anak-anak kami yang kemudian yatim piatu, mereka tidak mampu dan sebagainya, mereka itulah yang berhak sebenarnya
untuk diperhatikan pemerintah. Nah cuma saat ini kalau mau dibilang bahwa pemerintah melakukan apa terhadap itu gitu loh ya. Iya benar. Pelatihan sudah dilaksanakan tapi kesempatan bekerja atau bidang usaha dan sebagainya tidak diciptakan oleh pemerintah sampai dengan saat ini. Tidak adanya apa namanya di awal itu tadi karena memang ada pengawasan. Dan kami juga melihat bahwa itu tadi ya seperti tadi saya sampaikan bahwa itu juga ya orang itu aja. Setiap ada pelatihan ya orang itu aja gitu. Iya kan memang itu yang mungkin kurang tepat sasaran. Tapi kalau seandainya BLT dilarang kami kurang Bukan seperti itu. Maksudnya kalau memang sudah menjadi peraturan pemerintah, BLT kan bukan menjadi peraturan atau perundang-undangan toh. Yang menjadi perundang-undangan adalah anak-anak terlantar. Ya toh? Nah itu, kalau itu saya nggak nyenggol. Yang saya senggol adalah BLT untuk orang-orang yang tidak mampu dalam arti mereka itu masih punya anak, masih punya keluarga. Nah itu, kan, makanya tadi saya bilang yang dikhususkan adalah orang-orang tua yang sudah tidak bisa bekerja. Dan yang selama ini kita bantu adalah mereka yang mereka tidak bisa bekerja, udah tua renta nggak bisa bekerja. Ya, pengawasan. Ya oke, ini kan bikin hidup lebih hidup atau lasta-masta. Nggak apa-apa, kita ini juga bukan berdebat, tapi sharing ya. Nah ini coba Mbak tentang kemiskinan yang tadi yang kita sampaikan juga tentang apa pemerataan ya atau kesejahteraan. Menurut Mbak Caleg ini bagaimana? Iya. Kalau misalnya kita lihat dari perdebatan itu bukan perdebatan ya, maksudnya mensinergikan pendapat. Nah, kalau misalnya memang dari semuanya artinya itu pendataan yang benar, di mana beberapa banyak jumlah orang tua yang tidak mampu, yang tidak bisa tidak punya pegangan, misalnya kata ibu nggak ada keluarga yang mampu, tapi juga itu agak susah kalau misalnya dikelola. Itu pendataannya itu dari mana? Jadi kalau misalnya per kakak itu kan dilihat tuh yang usia sepuh, usia senja di atas 50 tahun tidak memiliki pekerjaan, itu harusnya didata oleh dinas sosial. Dan bukan pencairan dana, karena program-program pemerintah itu berdasarkan dengan data database berapa banyak jumlah yang harus dibantu. Kalau misalnya sudah efektif berdasarkan data sebenarnya, artinya semuanya sudah bisa terlaksana dengan baik. Cek ya, itu yang bisa disampaikan Mbak Caleg ya, apapun bentuknya kan semua itu lagi penjajakan atau semua berkapasitas belajar ya. Ya nggak moro-moro ujung-ujung jadi di kono ditakoni ini nah itu repot itu ya. Nah ini untuk tentang yang season kedua ini, kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat tidak luput menurut saya ya pendataan dari transparansi RT-nya dulu ya. Kalau ke dinasnya itu nanti RT-nya harus jujur. Nah, transparan, jujur, dan lebih bukan pinter, cerdas. Dalam artian jangan sampai ada titipan atau yang double atau semacam itu, ya. Atau nepotisme. Oke, itu kita berbicara tentang yang masalah kesenjangan sosial atau kesenjangan masalah kemanusiaan. Nah, kita bukan melihat dari yang tadi ngomongin BLT apa itu. Ini tentang kesejahteraan di Malang ini. Saya lihat alhamdulillah yang namanya gepeng gelandang pengemis dan juga anak jalanan, maaf ya anak negeri sudah banyak berkurang. Karena apa? Mereka itu hanya coba-coba kepingin hidup di jalan, akhirnya ke bawah ketelarak dengan teman-teman lainnya. Dan saya kebetulan sebagai pelaku pembina anak jalanan atau anak negeri, rata-rata hampir 70% adalah urban atau orang-orang yang minggat yang ke Malang. Tapi alhamdulillah dari Satpol pendataan dikembalikan ke Malang atau direhabilitas atau ditempatkan ke tempat sosial ya. Itu yang tak lihat ya. Kalau dibilang masalah tentang ekonomi ini kok lemah ini ya karena apa? Banyak yang males gitu aja. Indonesia ini sudah banyak berbagai macam apa yang kita miliki. Nggak usah ngomong
lebar-lebar. Malang ini banyak potensi. Harus kreatif dan juga harus ada inovatif dan paham tentang sirkulasi. Kalau dibilang cash flow ya, keluar masuk dan produksi, kalau bisa jangan ngerpek atau juga harus punya yang terbaik atau kualitas yang tersendiri. Kayak makanan, Malang ini kan terkenal keripik tempe, bakso, soto Lamongan ini tahu no gini yo. Nah itu makanya saya sendiri menyampaikan ini harus ada sinergi pemerintah dengan warga, khususnya mulai dari RT, RW yang memberikan edukasi atau penjelasan tentang ya untuk bekerja atau perusahaan. Nanti kita lanjut ke masalah UMKM. Mungkin itu ya. Tadi udah di Mas Doni juga tentang kemiskinan. Nah ini yang season ketiga, sistematika pendidikan dasar. Nah ini yang lagi rame pendidikan dasar secara tidak langsung. Pendidikan dasarnya mulai dari apa? SD ya? SD, SMP dan SMA ya. Nah, pendidikan dasar itu sebetulnya 9 tahun, Mbak. 9 tahun ya kan, di luar negeri saya lihat dan saya amati 9 tahun baru pendidikan dasar. Kalau di sini kan umur 2 tahun kadang diajari playgroup akhirnya ya semono itu. Soalnya apa? Kalau di Eropa, hello tadi ada orang mana itu? Oh ya saya mau ngomong tadi. Tadi saya juga ngomong-ngomong di mana sana? Oh 18, berapa? 9 tahun ternyata. Benar. Itu 8 ya. 9-nya berapa? 9, keliru gak apa-apa. Kenapa? Burannya tahun angkatan didiknya. Jadi 9 tahun ya. Kalau di Indonesia karena memang dunianya sudah ke arah apa ya? Bukan saya ngomong milenial, gaya tok kakek gaya. Umur 3 tahun ya dilebono PAUD. Ya, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya 9 tahun itu sifatnya masih bermain. Kalau saya ya, saya pernah ke Singapura, Australia, lihat memang begitu. Nah, gini ya, pendidikan secara sistematika kayak kemarin ada ramenya tentang zona sekolah itu saya kira ada positif dan negatifnya. Mungkin Mbak Caleg ini mungkin ngomong, nanti saya juga ngomong jawab ya, gimana? Ya tentang itu aja yang kemarin lagi rame emak-emak itu tentang apa? Zona, gimana? Berdasarkan zona, kalau berdasarkan pengalaman, curhatan dari teman-teman, saya ini mobile, saat ini di Malang, sama saya punya usaha di Jakarta. Jadi anak saya itu ada satu yang sekolah di Jakarta. Penzonaan ini sebetulnya merepotkan dalam arti kita itu untuk anak-anak yang menginginkan sekolah tertentu untuk misalnya, tapi kesananya tuh nggak bisa, Bang. Jadi dalam arti kayak gini, dia pingin untuk berprestasi di situ tapi tidak bisa di situ. Itu merepotkan. Jadi zona itu kalau misalnya dihapuskan, sebetulnya saya itu melihat Pak Nadiem Makarim itu kemarin itu juga saya juga sempat ini ya, ada obrolan sama dia. Memang dia rencananya ingin menghapuskan zona. Semoga nanti kalau misalnya setelah ini itu memang benar-benar secara mengalir pada zona itu dihapuskan karena banyak problemnya dari situ. Kalau saya tidak setuju intinya. Oke, ya. Oke, untuk Mbak Caleg ini menyampaikan tidak setuju tentang zona. Mungkin Mas Doni ada sedikit yang tentang apa? Zona, tentang pendidikan. Masukkan aja nanti saya bisa ada jawabannya 2 nanti. Monggo. Ya, kalau terkait dengan zonasi, terus terang aja kemarin banyak lah ya teman-teman rekan-rekan yang kemudian anaknya tidak bisa sekolah dekat situ cuma gara-gara pembatasan zonasi aja. Itu jadi kasihan, mereka kita tolong, aduh Bang tolong ini begini ya, tolong dibantu dan sebagainya. Saya juga mau buat apa gitu loh. Ini aturan yang kadang-kadang sebenarnya ya terlalu kaku kalau buat saya gitu ya. Kenapa? Karena pendidikan itu sudah dijamin oleh negara gitu loh. Kenapa mau disekat-sekat dengan zona-zona yang kemudian menyulitkan? Jadi kalau orang yang berada persis di perbatasan antara zona A dan zona B, seharusnya ya diberikan kelonggaran di mana sekolah yang lebih dekat dengan lokasi tinggalnya gitu aja.
zonasi menurut saya juga ada baiknya tadi. Kenapa? Sehingga ada pemerataan di sana. Oke, tapi jangan juga terlalu kaku gitu loh, iya kan? Sehingga nggak bisa, minimal Anda harus pindah ikut kakak sana sehingga baru bisa masuk. Ini apa-apaan gitu loh. Hah? Iya kan? Katanya mau mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi di sini sekolah aja susah gara-gara zonasi tadi gitu. Saya sampai bingung, kita mau bantu kayak seperti apa gitu, iya kan? Mau berdebat, aturannya ada. Nah gitu, jadi kami harap sih kalau seandainya legislatif pusat tidak bisa memberikan satu jawaban, minimal Kota Malang buatlah perdanya, perbatasan antar zona itu adalah sedikit keringanan. Seperti itu aja kalau dari saya gitu loh. Sebab mohon maaf saja bahwa dasar zonasi juga ya saya juga nggak pahami belajar di sana. Mereka punya kebijakan sehingga mengeluarkan zonasi itu karena ada pertimbangan-pertimbangan sehingga dikeluarkan kebijakan itu berupa undang-undang dan sehingga penerapannya ada di daerah dan sebagainya. Tapi ya untuk mencerdaskan anak bangsa, saya rasa tidak perlu lah ya terlalu kaku gitu. Maksudnya kakunya gitu. Kalau zonasi silakan, kaku jangan gitu. Mungkin dari saya itu aja. Oke, terima kasih ya. Jadi tentang pendidikan ini yang lagi marak, lagi rame, mungkin di konten saya Ababru ada itu ya, terkait tentang zona juga. Jadi saya kira zona itu ada positif dan negatifnya. Tapi maaf ya, masyarakat ini belum siap. Ya, kedua, teritorial atau wilayah ini tidak memahami. Oke lah dari pusat, dari siapa? Pak Dikarim, siapa? Oh, Makadim Karim, Menteri Pendidikan atau Pak Dikarim ya. Soalnya beliau sendiri kan yang bikin, maaf ya, bukan masalah. Dia memberikan masalah kepada kita. Dulu yang namanya sekolah daring apa tetek bengek bikin pusing ya, karena kita paham ya dengan adanya pandemi. Oke lah ya. Ya memang beliau sendiri memang punya apa ya, awalnya dari punya saldo Gojek apa segala, beliau sendiri memang orang punya di bidang IT apa segala macam, tapi tidak memahami daerah. Kalau tak bilang Yona positifnya positif ada, negatifnya ada. Kalau tak lihat positifnya tadi yang disampaikan Mas Doni, pemerataan atau segala macam. Tapi masyarakat harus ada sosialisasi ya dari pemerintah khususnya, nggak usah jauh-jauh, mulai dari kembali lagi ke RT dulu lah. Kalau nggak ada RT nggak ada presiden, benar nggak itu? Nah, sosialisasi atau semacam itu, soalnya apapun bentuknya satu rumah tangga atau itu nggak mungkin anaknya yang nggak sekolah kecuali bujangan ya. Nah itu sosialisasi, dan juga pemerintah ini wajib memberikan solusi atau semacam sarana. Kita lihat di Kota Malang ini, mulai SD ada berapa SD di tiap kecamatan, SMP ada berapa, SMA nol. Tak lihat di Malang ini tidak merata. Kenapa? Coba Blimbing ada SMA enggak? Ada. Lah itu. Ada. Pemerintah itu kan punya aset, ya aset daerah atau tanah, harusnya dikelola dengan baik. Ini untuk pemerataan pendidikan. Akhirnya zona ini membuat kan pusing. Oke lah, saya lihat dulu sekolah favorit SMA 3, 4, 5 itu bukan jaminan. Ini bikin apa, kecemburuan. Apapun sekolahnya tetap adalah kecerdasan, yang diutamakan adalah kejujuran kalau sekolah menurut saya, attitude-nya ya. Sekarang sekolah di, maaf ya, saya lihat di Taman Madya luar biasa, yang lulus sekarang banyak jadi TNI, Polri apa macam itu. Itu relatif tergantung kemauan dari anak-anak ya. Ini yang perlu dicatat ya untuk notulen ya. Di Malang ini Kecamatan Blimbing ada nggak SMA? Nggak ada. Kadang saya ini jujur aja miris, soalnya saya posisi Blimbing. Sama ya, tujuan maksud ini ngapain Mbak? Cari pekerjaan apa caleg? Ya jujur aja. Kalau pekerjaan alhamdulillah udah ada. Oh sip. Nah ini kan jujur kan. Nah caleg berarti mbaknya harus siap dimiskinkan. Mau nggak? Siap. Nah maksudnya nanti kekayaannya dilaporkan. Lah, maksudnya dimiskinkan itu ojo medit. Dadi wakil rakyat itu ojo medit. Medit ojo demit. Saya berharap calon wakil rakyat itu satu harus kaya, SDM, pinter, ya,
dan juga bisa harmonis kepada masyarakat. Jangan ujuk-ujuk nanti, oh saya perintah dari partai ini, pret. Nah, jadi saya jujur datang ke sini cuma ya maaf, enggak gini. Nah, kayak kemarin saya lihat Krisdayanti, yang bukan saya mau ngomong SDM apa itu atau si A si B, duduk itu kan dia cuma cari muka aja, mukanya soalnya dia sudah punya profil atau semacam ya aura sudah dikenal ya. Akhirnya wah, tapi nggak tahu SDM-nya bagaimana. Ditanya nanti sila kesekian butir berapa, saya kira ya maaf ya relatif. Oke ya, tadi ini kita berbicara tentang dunia pendidikan. Selanjutnya mungkin ada Mas Doni yang bisa disampaikan. Tadi udah pendidikan cukup ya, nggak apa-apa saya ngomong oponoi, bapak mau ngau kalau bayarani kok. Tepuk tangan buat Abah Bro. Nah ini pertumbuhan penduduk dan pengangguran. Nah selama ini pernahkah ada statistik dari pemerintah RT RW sosialisasi yang kini hanya mungkin berdasarkan kan database saja saya lihat ya. Soalnya saya sendiri kan pernah juga dimintai pertanyaan gini, busit itu Mbak gini-gini ternyata. Nah akhirnya make copy paste untuk kepentingan pusat aja. Nah sekarang namanya pengangguran dan penduduk yang datang rata-rata kan banyak mahasiswa, soalnya banyak ya. Itu kan mahasiswa hanya sebatas urban ya, KTP-nya masih sana tapi masuk di wilayah ini. Nah ini perlu ini buat Bapak TNI dan Polri, khususnya di Babin apa? Babinsa sama Babin. Nah itu harus ada bukan seleksi ya atau selektif, tapi memonitor ya apapun bentuknya. Ini saya nggak ngomong masa kerusuhan, nanti dulu aja di momen terakhir itu tujuannya nggak ada kata lain, harus dipertegas dengan sinergi dengan RT dan RW ya. Soalnya kadang kuliah nggawa ponakane ini tetek mengek akhirnya ya itu yang dibilang kepadatan. Oke lah nggak masalah ya untuk devisa atau pemasukan dari pemerintah Kota Malang ya. Untuk masalah pengangguran ini Pak lihat Malang ini banyak yang nganggur apa banyak yang seneng? Ya relatif. Sekarang banyak pertumbuhan kafe, banyak yang nganggur ya. Yang nganggur karena males ya, harusnya punya kreatif ya, jujur aja. Jadi kita sendiri para pengangguran atau di apa banyaknya masyarakat warga ini memang Malang kota wisata ya yang dibilang itu, tapi wisata ini di Malang terkenal macet tok iku di heritage gitu ya, dan punya tempat-tempat lain hanya di daerah kabupaten dan di sini di Pak Transit akhirnya di sini cuma buat ruwet atau bulete sirkulasi transportasi ya, transitnya di mana ya. Oke ya, soal masalah pengangguran relatif saya kira pengangguran itu tidak ada karena males dan juga arep-arep ya, arep-arep dan juga ya begitu. Seharusnya kita ini kalau kreatif apapun bisa. Maaf saya sendiri kerjaan saya punya banyak bisnis A B C D. Lek gak iso rezeki kita kan misterius gak oleh saya ini yang meneh. Gak meneh men tapi gerak dan bergerak. Ya Mbak, ini caleg meneh tak ajar gak apa-apa wis. Nah Mbak, ini ndelok wong-wong iki ngomong akeh sing apa jenenge aku ngomong apa noe Mbak tentang pengangguran dan juga banyak apa ya kepadatan penduduk. Dengan maaf ditarget berapa suara? Kalau penargetan suara itu nggak ada, yang penting Prabowo Presiden. Oke. Itu mandat dari ya oke. Partai. Iya. Oke lanjut. Oke, lanjut. Kalau misalnya pengangguran, sebenarnya setiap manusia yang sudah dewasa itu nggak mau disebut pengangguran. No. Apalagi sekarang kan dunia sudah berubah nih. Dari dulu yang memang kita itu kerja kantor, masuk jam kerja 9 jam. Selamat di kantor. datang Bapak Darsono. Mau Mbak lanjut aja, itu sahabat saya. Selamat datang Bapak. Nah, kalau misalnya sekarang juga pengangguran itu ya apa sih? Kalau misalnya usaha di rumah
bisa golek duit sebenarnya nggak pengangguran, nggak ada orang nganggur, kerja golek duit wes, title pengangguran itu hilang. Sebetulnya yang perlu kita lakukan itu berarti penciptaan lapangan kerja. Kerja itu ya sekarang sudah berubah dari yang memang dulu istilahnya offline, sekarang bisa bergeser ke online. Terima kasih Mbak ya, itu jawaban yang normatif. Kembali lagi tentang pengangguran dan kepadatan. Saya kepingin tahu dari Audeng ini, ayo unek-unek bek menawa ya, bek menawa aku iso jawab digawe, lek enggak ya ojo digawe. Ayo para Audeng, monggo. Takono wis, ojo wedi. Ini merdeka. Merdeka. Nah ini izin saya sebagai masyarakat nih pada calon nih biasanya kan gini di awal gampang di akhir susah sekali. Ini kan jadi bahasa klasik nih ya. Jadi di awal buat pintu, di akhir pintu. Nah di awal ramah wartawan, di akhir dikejar wartawan hari ini. Nah ini kan hal-hal yang selama ini kan bisa kita bilang sesuatu yang memang macam terjadi. Memang ada sih beberapa yang memang saya cuma butuh komitmen aja sih dari beberapa kandidat calon yang ada di sini. Seperti apa? Dari Singosari, Pak. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim dan pasangan suami besok terpilih. Itu di Batak itu, ketua PAC Singosari. Ikut, cuma boga enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ini Kita cuma bicara komitmen aja. memang ngomong nang aku ya, Seperti itu. Simpel saja. Karena Kan ketua wakil MPC ini rakyat paling tidak harus mendengar mungkin putusan. berapa orang itu? Sudah, saya kira itu dari saya. Ya. Karena saya lupa. Udah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak bisa memberikan jawaban atau mungkin solusi ya engkau dadi wakil jika aku dadi engkau ini engkau lebih dadi jebret ya itu bener nggak? Tapi ini ngomongnya sepihak ya, saya yakin mbaknya ini wah buka lawang gede-gede wis. Oke Pak, monggo pertanyaan dari warga tadi, monggo. Ya, kalau saya akan mengadopsi yang baik dan dari pendahulu. Artinya kalau mau ngomong rumah saya terbuka klasik. Ya memang nanti nomor telepon saya ini bisa dihubungin sama siapa aja. Centang birunya nyala, jadi kapanpun bisa dihubungi. Ada permasalahan, ada aspirasi dari semuanya, monggo hubungin saya bisa. Kalau misalnya nanti ada solusi yang bisa diberikan dari saya, dari teman-teman yang lain, ya saya akan berikan semuanya ke masyarakat, insya Allah. Oke Mas Doni mungkin bisa berikan ini. Kalau dari saya sih, saya sebagai anggota pemuda Pancasila kami sudah doktrin gitu ya. Itu ketua-ketua sel pada duduk semua, jadi ya nggak ada lah cerita kata mau menghindar daripada apa yang disampaikan oleh masyarakat misalnya ingin ketemu. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita sebagai wakil rakyat, artinya kita mewakili rakyat gitu loh ya. Kedudukan rakyat pasti lebih tinggi daripada kita, jadi tidak ada alasan lah ya kalau seandainya terus harus sembunyi atau tidak berani menghadapi sesuatu apapun yang ditanyakan oleh masyarakat luas. Itu dari kami. Terus kembali saya jawab sedikit ya terkait dengan pengangguran dan pertumbuhan penduduk. Terkait dengan pertumbuhan penduduk dan pengangguran, sebenarnya kalau buat yang saya takutkan adalah terkait dengan artificial intelligence yang besok akan merambah kehidupan kita semua. Itu artinya kan setiap bidang pekerjaan akan dikuasai oleh teknologi, sehingga pasti ada pengurangan masyarakat dan sebagainya. Itu yang perlu menjadi perhatian ke depan kita. Semakin tinggi teknologi, semakin tenaga manusia akan tidak dipergunakan. Itu kita harus sudah mulai memikirkan bagaimana teknisnya ke depan. Dengan belum masuknya artificial intelligence ya saja, masyarakat kita udah ada nih pengangguran ada banyak ya, pertumbuhan penduduknya makin terus meningkat gitu.
apalagi kemudian teknologi ini kemudian masuk, itu akan menjadi satu masalah sendiri gitu loh. Itu yang perlu menjadi bahan perhatian kita. Saya ingat beberapa waktu yang lalu Pak Kapolres sudah sempat melakukan sebuah dialog terkait dengan artificial intelligence ini di Hotel Mercure kalau nggak salah itu, sebulan yang lalu kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya sih menanggapi terkait dengan pertumbuhan penduduk dan pengangguran itu tadi, yang perlu kita perhatikan dan menjadi catatan buat kita adalah AI itu nanti ke depan. Itu aja. Ya. Kalau dari saya sekian. Ya Mbak, monggo Mbak. Kalau saya pribadi, semisal kita diberi tanggung jawab lebih berat di sana, mungkin karena kita bekerja sendiri nggak bisa, kita harus bersinergi dengan siapapun. Apapun permasalahan itu, apapun keinginan masyarakat, memang harus kita sinergikan dengan baik. Akan mampu menyelesaikan sebuah masalah kalau kita mampu bersinergi dengan siapapun. Mungkin pertanggungjawabannya, kalau kita sudah jadi dewan, pintu akan tertutup. Jelas tertutup kalau nggak ada orangnya. Iya nggak? Mungkin masih rata. Tapi kita kan punya teman-teman di saat kita susah. Kita punya teman-teman di saat kita ingin mengupayakan sesuatu. Disinilah kita mampu bersinergi dengan mereka-mereka yang ada di bawah. Karena kita tidak mungkin semua di semua wilayah. kita punya teman-teman. Kita mampu. Kita mampu. Karena jenengan semua. Jadi bagaimanapun Setelah kita jenenganlah kaki, tangan, dan yang mampu untuk turun ke bawah, mampu mengaspirasikan, menyampaikan dari yang terbawa ke kita. Bagaimana nanti kita akan turun ke sana juga bersama teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Karena selama ini bagaimana saya mampu untuk mengajak para dewan untuk turun ke bawah sampai masyarakat nggak kenal itu siapa Mbak Lili, itu siapa, ini dewan, saya sampai seperti itu. Jadi memang kita harus bersinergi dengan teman-teman yang mungkin berjuang bersama saat ini, baik dengan wartawan maupun masyarakat. Itu yang mungkin bisa membesarkan kita dan bisa membuat kita tetap di hati masyarakat. Mungkin itu yang bisa membuat kita ini tetap kuat dan kita tetap mampu mendampingi masyarakat dan berjuang untuk masyarakat. Karena hidup kita adalah bermasyarakat, kita sendiri juga masyarakat. Mungkin itu saja, Pak Doni. Oke, ini tadi balik meneh ngomong masalah ya, masalahnya para caleg ataupun buta dimbongga wis mbuh bapano. Anggap aja ibadah Mbak, nek umpamane dadi caleg itu secara tidak langsung ojo wedi mangan atau ojo wedi larat atau yang kiranya itu. Seorang wakil rakyat atau lek ngomong elganya parlemen legislatif yang terhormat. Iki ono nyanyi, wakil rakyat seharusnya merakyat, wis diono wong akeh mundur singitan iki iso bangun. Nah, iku judulnya iku menurut saya diketek. Mbak harus punya mental dari entrepreneurnya dan juga mental sosial semua. Soalnya wakil rakyat itu nanti jenengan ada komisi A, B, C, D, ada lagi satu Mbak, komisi gitu Mbak, jangan sampai ya. Nah itu kita harus perhatikan. Maaf ya, sampai di sini tak bully, harus siap mentalnya coba. Belum itu ada pertanyaan dari bapak-bapak, khususnya siapa itu tadi Pak Idra dan juga Pak Darsono mau bertanya. Monggo yang bertanya. Ini ada wakil rakyat yang calon ya, ayo. Gak apa-apa kita bully, yang penting lek nangis, yo kacangan, ajar. Selamat malam semuanya. Saya dari perwakilan media Suara Media Nasional, Pak, Bu.
sama bapak-bapak, ibu-ibu caleg yang calon legislatif. Ini yang tadi saya dengar, yang saya dengar dari diskusi tentang zonasi. Zonasi ini kan plus minus. Nah, jenengan semua ini kan sudah pernah merasakan bagaimana dulunya kita ya waktu mau masuk sekolah. Nah, mungkin saya pengen dengar pendapat dari masing-masing caleg ini, bagaimana sistem PPDB ya, yang sesuai untuk Kota Malang. Kalau zonasi ya kan plus minus ya, mungkin ada yang setuju dengan zonasi atau enggak gitu kan. Kalau saya kan wilayah Blimbing, susah cari sekolah kalau saya. Mungkin ada yang tepat versinya jenengan terus yang kedua ini, sekarang ini kan lebih banyak ya sosialisasi tentang UMKM. Di mana-mana sosialisasi UMKM. Nah, dengan banyaknya sosialisasi, itu kedepannya bagaimana? Apakah ada tindak lanjut dari sosialisasi? Tanya. Nah, itu aja sih sebenarnya. Terima kasih. Ya, dulu ya. Ya, ini saya ngulangi meneh ya, Pak Imam gak ngrungokno ta tentang zonasi iki. Wis gak apa-apa lah. Kebetulan ada juga para auden juga hadir ya. Jadi tentang zona itu ada plus dan minus ya. Tadi jenengan sendiri merasa kesulitan mencari sekolah atau tempat putranya untuk mengenyam pendidikan. Memang miris ya. Indonesia ini sudah sesuai dengan peruntukannya, dunia pendidikan apa segala macam sudah ditanggung negara ya. Jadi gini, kembali lagi tentang kesulitan jenengan di Blimbing tadi itu kan sudah tak sampaikan. Pemerintah ini yang cuma tinggal pirang wulan iki yo, baik itu legislatif dan eksekutif, ke pusat provinsi atau pusat ke Pak Dekarim atau menyurati Malang ini perlu prioritas atau fasilitas. Padahal oke lah, lahan, fasilitas, tanah pemerintah itu kan banyak yang kosong. Kenapa kok nggak mendirikan bangunan? Ini fisiknya ya. Terus SDM, guru apa nggak kurang kita ini, ya. Sekarang banyak yang honorer apa segala macam itu ya. Ini saya kira jujur di Malang ini pendidikan gak roto bisa ngono. SMA di Blimbing ono gak? Gak ono. Ono SMA mang jarine ono SMA MCC waduh. Iki opo? Saran-sarannya Pak. Saran dari masing-masing. Ya, oke ya. Jadi untuk Mbak yang kiranya tadi yang dipertanyakan dari para audien atau warga yaitu yang kiranya curhat tentang anaknya. Kalau saya menyampaikan secara normatif aja, kalau Malang ini pendidikan khususnya SMA bahkan SMP nggak merata, cuma ada beberapa sekolah ya. Kalau kita semakin banyak, namanya di Malang ini Tribina ya, 3 Tribina Citra Lestari, Kota Lestari dalam artian apa? Pendidikan, pariwisata dan juga apa Mbak? Tuh, apa Mbak? Pendidikan, apa? Pariwisata, industri, ya baik kita calon ini dilakoni 3 Tribina, ya oke, coba dijawab Mbak. Untuk yang zonasi tadi sebenarnya sudah kita bahas ya Mbak ya. Memang banyak curhatan, kesulitan. Kalau saya pribadi ya sudah saya sampaikan, saya memang merasakan sendiri kesulitan dari zonasi. Tapi semoga ya ke depan ini kalau misalnya dari perubahan kepemerintahan, semoga ya itu dibikin suatu perubahan lah. Jadi kalau misalnya untuk daerah-daerah kelonggaran ya Mas Doni ya, kalau misalnya dari Mas Doni itu saya sepakat adanya kelonggaran untuk zonasi. Ya semoga itu bisa terlaksana untuk ke depannya. Ya, saya nambahkan sedikit aja. Kalau buat saya begitu kita mengetahui ada masalah di lapangan gitu ya, di kehidupan masyarakat terkait dengan masalah pendidikan ini,
Khususnya kalau kemarin tadi saya sudah sampaikan juga, contohnya antara kota dan kabupaten itu ada garis sedikit saja. Terus kemudian yang di kota ini, yang di kabupaten misalnya nggak bisa sekolah, yang paling dekat situ ada, tapi di kota gitu ya, akhirnya nggak bisa. Sedangkan di kabupaten jaraknya jauh sekali. Kemarin seperti itu ya. Jadi saya pikir pada saat kita menemukan masalah-masalah seperti itu berarti ada yang tidak beres. Terkait apa? Terkait dengan peraturan daerahnya. Sehingga apa? Ya perlu kita lihat dulu karena aturan dasar pembentukan ini adalah kan dasar hukumnya adalah perda kan gitu. Ya, yang paling rendah di Malang kan katakan perdanya berarti. Nah, itu kita revisi. Kalau saya udah clear ini. Apabila kita menjabat dan sebagainya itu yang harus kita lihat. Kenapa? Karena ternyata perda ini kemudian masih menimbulkan masalah-masalah di lapangan. Kalau saya sih itu aja. Karena kita mau berupaya apapun bentuknya, dasar hukumnya dulu harus tegas gitu. Ya, kalau dari saya itu kira-kira tambahan dari saya. Terima kasih. Baik. Kalau mengenai SMA, Mbak Eni ya, tahun kemarin, 2 tahun kemarin kami sempat mengajukan yang dibuat tanam pohon untuk dijadikan SMA waktu itu. Saya sempat menghadap beliau dan audiensi dengan wali kota waktu itu. Warga Blimbing minta SMA ada di sebelah SMP 24 karena di situ adalah tempat yang sangat strategis untuk SMA. Waktu itu beliau bilang iya, akan saya soundingkan dengan provinsi. Bilang seperti itu. Nah, setelah bilang seperti itu, ternyata lokasinya sekali lagi dihapus dengan penanaman pohon. Cara satu-satunya bagaimana kita mampu mendorong supaya SMA ada di wilayah Blimbing, kita harus kompak untuk pengajuan. Padahal kemarin tuh sempat siap akan saya ajukan ke provinsi, tapi ternyata enggak, malah ditanami pohon di sebelah SMP 24. Itu yang memang sudah kita lakukan kemarin bersamaan dengan kita mengajukan honor untuk relawan yang 300.000 itu karena belum keluar. Kita sempat audiensi sama Pak Wali untuk mengeluarkan bayaran teman-teman relawan 300.000 itu sempat kita lakukan dan alhamdulillah sudah turun. Kalau mengenai zonasi memang semua harus fleksibel ya karena ada min plusnya. Dan di wilayah saya di Samaan itu banyak yang tidak bisa diterima di SMP negeri kemarin itu. Akhirnya kita usahakan mampu di SMP negeri tapi dengan membeli kursi. Saya langsung protes kepada kepala dinas waktu itu, langsung kepala SMP-nya, bagian SMP, kabit SMP di kepala dinas di dinas pendidikan, dan sama di komisi D itu sudah saya laporkan juga dengan bukti-bukti WA yang tertera. Tapi ternyata sampai sekarang pun saya tidak tahu, tidak ada tindak lanjut sampai sekarang. Karena mungkin saya sendiri tidak tahu ya, jual beli katanya kalau satu kursi itu bisa mencapai 6 juta, 2 juta minim 2 juta setengah. Dan itu sangat memberatkan. Sedangkan mereka memilih negeri itu hanya untuk supaya mereka tidak membayar yang seperti itu. Mereka inginnya gratis tapi kenapa harus membayar? Dan itu yang menjadi permasalahan buat kita. Dan kenapa? Dewan-dewan ini seharusnya, apalagi calon dewan ya, seharusnya mampu mengupayakan pendidikan itu gratis dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena apa? Masa depan, pondasi bangsa adalah dari pendidikan dan kesehatan. Kalau masyarakat sehat mampu berpendidikan dengan baik, tapi kalau masyarakat sakit tidak akan mampu berpendidikan dengan baik. Jadi orang tua ini hanya memikirkan bagaimana cara nyangoni anake, ngingoni anake untuk pendidikan, karena pendidikan sangat penting, Kenapa? Daripada dikorupsi, ya kan, daripada untuk di hal-hal hura-hura yang tidak ono juntrungane, lebih baik untuk pendidikan masyarakat dan kesehatan masyarakat. Mungkin itu bisa diperjuangkan untuk para dewan, untuk para calon dewan nantinya. Pendidikan harus gratis. Itu. Jadi orang tua hanya memikirkan bagaimana cara mencari uang untuk menafkahi, memberi makan anak-anaknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti ke depan untuk calon-calon yang selanjutnya yang mampu berpikir untuk masyarakat lebih cerdas, lebih sehat, akhirnya mampu mandiri dan mampu makmur. Mungkin itu jalan pikiran saya ya. Ya semoga saja mungkin sehati dengan teman-teman semua. Matur nuwun.
Ya, terima kasih ya. Itu unek-unek masalah pendidikan. Itu kan teori ya, prakteknya ya ngono ae wis ya. Jadi yang namanya dunia pendidikan, khususnya apa ya, PDB atau yang namanya ya mau masuk sekolah di salah satu khususnya yang ideal atau favorit, banyak titipan. Kemarin ini maaf ya, kepala dinas pendidikan ini banyak apa ya diserang, akhirnya cuti beliaunya sendiri. Ini sumpah mumet, titipan tekan A, B, C, D, termasuk saya juga pernah titip. Pikir-pikir ya ini apa ya, gak ngerti ya. Nah ini akhirnya terjadi kecemburuan ya. Namanya bangku kosong memang ada, itu disiapkan bagi para ya itu dari institusi atau gimana yang mutasi, atau itu anaknya memang dipersiapkan atau namanya bangku kosong. Tapi yang namanya bangku apa jenenge goib itu banyak. Kalau dibilang di perjuangan kalau ada mbak laporkan ke saya atau ke dewan, gak usah jauh-jauh ke kejaksaan, kalau ada bukti sikat, gak usah wedi. Itu namanya nepotisme dan namanya sing panjangnya KKN ya, kura-kura ninja itu ya. Nah jadi gini, untuk Mbak Caleg ini terkait dengan tadi pendidikan dan juga tentang kepadatan dan pengangguran, itu tidak luput dari kita kadang ngomong gini yang terserang ini dari pihak eksekutif atau birokrat ya, tapi tidak luput yang mewadahi, yang memberikan aspirasinya ya dari calon legislatif. Apabila kalau sudah masuk di situ, ojo dikidek tok ae, aku gak terima, ngono lho Mbak ya. Jadi sampai numpang ini diomongi ambek ababro ambek wong harus ngono tok, tapi jangan sampai nanti kalau sudah duduk diparani wartawan, alergi wartawan, ditakoni emak-emak bingung sih Bu, aku rapat padahal jeding itu. Ya, itu Mbak ya. Nah, kita lanjut ke tentang, mungkin ada pertanyaan monggo. Nah, itu Bapak Darsono. Tepuk tangan untuk Bapak Darsono. Monggo, pertanyaan jenengan mungkin dari untuk apa? Caleg ya. Ini caleg dari mana, Mbak? Dari Gerindra ya. Gigi. Monggo. Ya, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum tahu datang ke sini tadi sama Pak Indra sama Mas Bagus. Bagian acara ini temanya apa? Kopi sambung rasa ya. Saya sepakat kalau kopi itu memang sambung rasa ya. Tapi apa yang dibicarakan nggak nyambung. Maksud saya apa yang dibicarakan nggak nyambung itu begini. Banyak calon anggota legislatif, masih calon, belum apa-apa. Hari ini kalau kita berbicara soal calon, ini saya juga tidak menjamin, karena semua anggota legislatif itu tidak mempunyai visi misi. Itu boleh dibuka dalam undang-undang apapun, hanya program. Tapi selama ini yang saya monitor, itu anggota legislatif tidak punya program. Saya atas nama sekaligus saya menyampaikan perwakilan teman-teman wartawan juga ya, Semalang Raya boleh. Jadi begini, legislatif ini kan mempunyai 3 fungsi: legislasi, pengawasan, dan kontrol. Tapi hari ini yang dikerjakan sama anggota legislatif kita itu tidak ada legislasinya, tidak ada kontrolnya atau pengawasan. Kenapa saya harus bisa bilang seperti itu? Ya, harus kita akui. Kalau kita ngomong soal legislasi, membuat peraturan, tentunya atas sodoran birokrat atau pemerintah eksekutif. Karena eksekutif dengan legislatif ini partner. Makanya hari ini jangan pernah mengkritisi anggota legislatif, karena anggota legislatif ini, saya ngomong pecundang terlalu kasar, nggak boleh. Yang jelas partner sehidup semati hingga 5 tahun. Cocok. Soal pendidikan, kita harus melihat pagu SMP atau mungkin SD yang sejalan, terutama SD dulu. SD dulu itu kurang lebih sekitar hampir 10. Tetapi sekolahan, kalau kita lihat, mungkin hanya puluhan.
yang negeri khususnya. SMP itu mungkin sampai SMP 30, sedangkan pagunya lebih dari 8.000. Satu SMP itu anggap ya kelas 1, dalam satu SMP itu pagunya paling sekitar 200 sampai 300. Kalau kita ngomong ribuan, saya rasa sudah tidak mungkin bapak-bapak, ibu-ibu semua ini ngeyel untuk bisa masuk negeri. Tentunya larinya ke swasta. Maka dari itu, anggota legislatif setiap pertriwulan mempunyai yang namanya Jasmas, jaringan aspirasi masyarakat, di mana masyarakat itu harus menyampaikan apa yang menjadi aspirasi jenengan-jenengan semua. Ini tolong benar-benar dikawal, sehingga jangan hanya sekedar menyodorkan sebuah proposal atau aspirasinya yang disampaikan ke masing-masing dapil, lalu sekian tahun tidak ada realisasi. Nah, disinilah kelemahannya anggota legislatif. Kenapa aspirasi masyarakat per masing-masing dapil dari 5 kecamatan ini tidak ada satupun, kecuali kemarin satu di Mulyorejo itu berdiri SMP 30. Entah itu aspirasi masyarakat beneran atau memang inisiatifnya dari dari Dinas Pendidikan. Itu fakta. Di sini tadi disinggung sama Bu Lili maupun Mbak Bro bahwasanya Belimbing kesulitan cari sekolah. Saya percaya khususnya SMA. Karena SMA ini urusan provinsi dan Pak Wali mungkin tidak mempunyai otoritas. Maka dari itu minimal Pak Wali bisa mengajukan atas dasar dorongan anggota legislatif dari aspirasi masyarakat agar bisa memunculkan sekolah meskipun itu sulit, karena ini kebutuhan. Kalau kita lihat di Malang ini ada 400.000 lebih mahasiswa yang datang dari mancanegara, khususnya juga di Malang khususnya. Tapi hari ini kita berbicara Malang soal sekolah sangat minim sekali. Maka dari itu harapan saya bagi para calon anggota legislatif, khususnya Belimbing, ini benar-benar tolong nanti kalau memang mudah-mudahan jadi ya, ini benar-benar aspirasi-aspirasi ini diperjuangkan, dikawal benar. Jangan hanya menjadi anggota legislatif dibuat mata pencaharian atau sekedar profesi. Ini usulan saya mewakili masyarakat agar bisa disampaikan. Hari ini pun saya monitor selama 5 tahun tidak ada di Malang ini anggota legislatif kritis atau vokal, tidak ada. Saya ingin tahu anggota legislatif yang kritis, menyoroti benar birokrasi pemerintahan Kota Malang. Saya juga ingin tahu. Saya ingin wawancara sekalian. Itu tolong disampaikan dari kami atas perwakilan masyarakat Malang. Harapan kami siapapun yang menjadi anggota legislatif benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat secara konkret atau menyeluruh. Itu harapan saya. Dan tolong kalau sudah jadi anggota legislatif, jangan hanya menikmati uang kunker, gaji buta, sama uang makan dari birokrat. Tolong ini benar-benar harus jenengan ini semua kan perwakilan atau apa ya, panggil kami ini semua. Jadi harapan kami jadilah anggota dewan yang benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat. Saya rasa itu Abah Bro, usulan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Dasono, perwakilan dari rekan media. Ya, mungkin dari yang lain dulu, nanti semua bisa saya simpulkan kiranya jawaban atau pendapat saya kiranya baik mau dipakai, kalau enggak dibuat ayat dato ya. Khususnya ini ya, yuk calon legislatif bukan kita bully ya, tapi kita berikan ya sedikit pencerahan lah ya. Oke, lanjut, perkenalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islam. Saya menaruh harapan besar kepada ini saya akan menjadi sekolah.
harapan saya besar. Jadi saya ingin komitmen yang jelas. Saya sepakat dengan senior saya Mr. Jono bahwa legislatif sekarang ini hanya menjadi alat stempel eksekutif. Tidak ada satupun anggota legislatif sekarang ini yang vokal atau menjalankan fungsi kontrol. Legislatif kan budgeting, legislasi menegakkan sesuatu perundang-undangan, terus melakukan monitoring, pengawasan, membuat anggaran, mengawasi, dan melakukan ini tidak berfungsi. Dan saya pernah mendengar bahwa saya tidak ingin menciptakan seperti di mana yang kalau legislatif dan nasional putusan mengkritisi harus melakukan kontrol. Kalau nggak benar lakukan, ini banyak kebijakan yang amburadul dan karuan. Saya tadi datang sini saya lihat Pak Bro ini yang menjadi anggota dewan karena setiap aksi mau di dewan bakal ini harusnya Pak Bro yang menjadi anggota dewan. Ini saya enggak. Kalau ada Bro jadi dewan, saya yakin siapapun tahu yang akan bisa apabila tidak menciptakan produk-produk hukum sesuai dengan kesepakatan dan aspirasi. Ini terkait seperti itu. Itu benar apa yang disampaikan. Saya sebagai pimpinan Ormas juga memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan, monitoring yang bisa membantu dan menciptakan budgeting. Ormas fungsinya undang-undang Ormas kan sama seperti itu. Saya kritis memang itu fungsi Ormas itu menyampaikan aspirasi rakyat yang kedua saya yang satunya ini dari Gerindra Pak walaupun ini akan menyebabkan saya membawa misi menjaga pluralisme. Jadi bagaimana isu-isu jangan untuk menjaga pluralisme. Karena di bawah ini menjadi pertaruhan kelompok-kelompok yang ingin menciptakan fanatisme dan seterusnya ini. Karena saya memilih dan saudara-saudara di BP di sini ada Mas Indra, Mas Inyong, Mas Agus Inyong, Mas Bagus ini selalu di garda depan. Begitu ada yang ingin mengoyak-ngoyak nasionalisme dengan menanamkan paham-paham yang tidak familiar di Indonesia dan Malang ini kita siap segalanya gitu. Saya ingin anggota dewan ini bagaimana perspektif ke depan. Memang Anda tidak memiliki visi misi, tapi kan paling tidak memiliki sebuah kesimpulan awal yang perlu saya sampaikan dan komitmen dengan di sini ini akan berpegang oleh semua yang hadir. Apabila jenengan ini melanggar kesepakatan itu maka ya jenengan tidak akan bisa hidup enak karena di Malang itu ada motto Malang Bujoala, maka walaupun sekarang yang ada di Jalan Tugu itu bisa membuat acara yang seperti apa, menggabungkan seperti itu, tapi ingat bahwa Malang ini akan menenggelamkan, akan menghancurkan yang batil. Itu sudah ditanamkan oleh malah luhur-luhur di kota Malang. Jadi jangan merasa setelah itu aku nggak bisa ikuti suatu saat karena alam ini akan mendengarkan doa-doa orang tua seperti saya untuk ini masyarakat yang tidak mendapatkan kualitas itu doanya jadi saya sudah sampai di media waktu tak parani ini mau kabar Terima kasih. Itu tadi Mas Dersi ya. Tepuk tangan dulu dari Barisan Gus Dur. Kembali lagi, saya tidak lupa dengan beliau Gus Dur ya. Dulu kan gini ya, gitu aja nggak repot ya. Jadi gini, gitu aja repot ya. Jadi semuanya saya sangat berapresiasi dengan rekan saya, sahabat saya Mas Dersi, Pak Darsono yang sudah memberikan masukan dan juga sentilan buat caleg ini yang kiranya kedepannya jadi caleg itu ojo judulnya nanti dengan legislatif, eksekutif
Ciluba. Akhirnya apa? Salaman, jeketek ya. Kayak dulu saya lihat apa? Ini maaf ya, bunderan ini, waduh, menentang begini, bla bla bla, nggak jadinya, geledek, moro-moro wis dadi. Wah, ini kan oke lah. Yang penting manfaat, asas manfaatnya bagaimana. Saya jujur miris pemerataan di Kota Malang, saya kira dari pemerintahan yang sekarang apa? Yang ada adalah kota ngerpek atau nyuntuk. Halo, iya, ini Bu. Oh, jadi jenengan kan paling ngitung tok iki oleh piro iki, oleh angka piro. Tadi tak tanya, maaf ya Mbak ya, yang namanya caleg itu paling tidak harus turun ke bawah. Tak tanya tadi berapa kelurahan di kecamatan Kedung-Gadang. Bu, lah itu perlu dipertanyakan, harus Mbak ya. Yang penting ini buat masukan dan di dunia apa tadi pengangguran dan juga kepadatan sudah kita sampaikan. Ya, ini yang tadi disampaikan Pak Darsono dan Mas Dersi yang kiranya dari Barisan Gus Dur ini mohon kiranya di sedikit kasih apa ya balasan atau jawaban itu Mbak ya. Iya, terima kasih Bapak. Malam ini sebetulnya memang saya sampaikan tadi ini forum pertama saya di publik. Jadi saya terima kasih sekali atas masukan-masukannya yang malam ini benar-benar membuka mata, membuka pikiran saya seperti apa nanti bekerja, seperti apa nanti kalau misalnya saya terpilih itu harus memposisikan diri saya. Insya Allah saya memang milih Allah Pak, nggak ada niatan yang lain. Oke, terima kasih ya. Di ujung ini ya, namanya juga katanya Pak Darsono, kopi sambung rosok, gagas aspirasi di secangkir kopi. Tapi ini membuat makna ya. Tapi kalau kita pegang kopi, kita ini hidup ini masalah. Coba kalau kopi 5 menit, 10 menit pasti masalah. Oke ya. Jadi yang itu masalah ya Pak ya. Yang terakhir ini bukan saya closing ya. Kelanjutannya biar kita percepat tentang pariwisata dan usaha menengah kecil mikro atau UMKM dan juga kondusivitas Kota Malang sebagai kota multi etnis ya. Kita langsung ke globalnya atau garis besar. Menengah mikro ya, yang saya kira ini berhubungan dengan birokrat di dunianya, di dinas terkait perizinan dan perdagangan yang kiranya sekarang banyak polemik atau permasalahan yang harus diselesaikan, khususnya tentang pasar dan juga usaha kecilnya ini nanti mengakar kemana. Yang kemarin saya dengar sahabat UMKM selama ini udah jalan belum, kita nggak tahu ya, itu tiap kelurahan ada, itu bagus ya, tapi nggak tahu kelanjutannya bagaimana ya. Dan juga yang tentang ini yang terakhir kondusivitas Kota Malang sebagai kota multi etnis. Nah ini kembali lagi ke Mas Dersi yang kiranya tadi pluralisme itu luar biasa yang disampaikan almarhum Gus Dur. Dia sendiri bukan bapak presiden lagi tapi bapak bangsa kita. Dulu yang namanya dengan kata-kata yang apa ya, yang terlalu mirip dengan bahasa Cina, tapi sekarang sudah normal. Dan juga ada semacam kegiatan-kegiatan keagamaan kayak semacam barongsai dan juga di kegiatan di agama Hindu, Buddha sekarang udah bebas, nggak terkotak-kotak. Soalnya agama adalah selalu pesan kasih sayang apapun bentuknya ya. Nah kayak kemarin ada semacam insiden kayak gitu, saya kira hanya persoalan yang kiranya ada semacam perselisihan. Kita jangan sampai perselisihan gitu dianggap atau dibuat semacam golongan atau kotak-kotak warna. Saya kira itu bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Saya kira itu ada emosional atau mungkin salah paham pertemanan yang kebetulan mereka kan dari luar kota atau luar Jawa. Saya kira kuncinya adalah satu, nggak ada kata
kita tabayun kalau bahasa itunya ya, atau kita komunikasikan melalui pihak-pihak terkait, khususnya dari instansi eksekutif ya, maksudnya legislatif dan yudikatif ya, dan juga pemerintah. Saya kira berapresiasi, langsung jemput bola, jangan didiamkan. Kalau didiamkan nanti merembet, akhirnya terjadi ras atau yang namanya kotak-kotak. Itu Mbak ya, mungkin itu yang terakhir. UMKM-nya tadi yang kira di Malang sendiri sudah ada bangunan gede yang di seberang sana itu ya, namanya Malang Creative Center ya. Itu mungkin lihat di Facebook saya atau di YouTube saya tentang itu, tentang azas manfaatnya. Soalnya apa? Kita monitor itu 1 tahun anggaran yang disedot duit 6 miliar, tapi asas manfaatnya bagaimana? Oke lah, sekarang 2 bulan 3 bulan Ibu era untuk kegiatan, tapi kelanjutannya besar pasak daripada tiang. Tapi kita tetap berapresiasi. Pemerintah tak aku nih ya, wali kotaku benar-benar jujur, hemat, irit, dan hati-hati. Itu Pak, kalau wali kota saya. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan selaku moderator dadakan yang semampu saya. Mungkin Mbak ada pesan? Pesan saya sebenarnya malam ini acara yang harusnya memang tetap berlanjut ya, tetap berlanjut. Jadi semuanya guyup datang ke sini ngobrol permasalahan yang ada di Malang seperti apa nanti kedepannya, semoga membawa jalan atau membawa solusi yang lebih baik buat Kota Malang. Oke Mbak, harapannya memang Mbak positif, bagus lah ya. Jadi di ujung kopi Sambung Rasa ini bukan saya akhiri langsung, tapi sedikitnya karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Kalau mau dilanjut dari audien mungkin mau mempertanyakan 1-2, monggo kita jawab semampu kita. Kalau kiranya saya bisa menjawab dan mampu, monggo dipergunakan. Kalau enggak ya kita saling-saling untuk mengisi. Nah, kembali lagi tadi ke DPR yang kiranya kita aspirasikan, bahwasanya kayak dikirain dapur nyalok. Loh, kalau saya nyalon atau nyalok secara tidak langsung sopo saya ngontrol. Terus saya ini jujurnya bukan nggak suka partai apa, saya punya partai yaitu partai temen ya, dalam artian temennya ya wes kita hitam aja, dalam artian bisa ke sana sini netral. Saya harapan kita bisa menggandeng kepada sahabat-sahabat wartawan saya, LSM, dan juga kaum-kaum marginal dan pengusaha yang kiranya apa aspirasi. Saya selama ini ngontrol dari pemerintahan, khususnya legislatif dan eksekutif. Kalau memang tidak kita kawal, nggak direken, ternyata ya gitu, kita gimana caranya data atau permasalahan kita ini masuk, kita harus tetap mengawal. Ya apa caranya? Berawal dengan cara bikin konten atau bengok-bengok, itu wajar. Wong kita sendiri punya hak apa? Merdeka kita ini. Kayak kepingin bengok-bengok, kecuali kita satu, jangan merusak NKRI dan Pancasila. Bravo untuk PP Malang. Tepuk tangan. Oke, saya selaku host atau kakek nyocot iki ya, mohon maaf lahir batin. Makanya saya berpesan, ojo jauh sepuro ngenteni setahun pisan. Lek iso setiap ketemu mbek kanca, sepurane sing akhire enak lho itu. Terus juga Mbak ya, calon legislatif, ojo nyalon tok kok kayak beras ngene. Kayak bendina lho gak apa-apa Mbak. Nah itu, jadi beramal nggak akan miskin kalian. Beramal jangan untuk membuat kepentingan, mencari popularitas. Kok Mbak itu dadi nyalon gini-gini, salut. Tapi yang penting asas manfaat. Lek gak bener, ayo kita bareng-bareng kita sikapi dan kita sikat. Oke? Baik, mungkin sedikit penyampaian dari saya secara pribadi maupun mungkin dari teman-teman juga ya. Satu pertanyaan, apa sih yang kita inginkan untuk menjadi calon legislatif? Karena kita punya tujuan yang memang nggak tahu ya, mungkin beda-beda. Kalau yang saya inginkan adalah bagaimana saya mampu
membantu lebih banyak orang lagi. Yang selama ini saya lakukan adalah mungkin saya hanya bisa dari segi tenaga, waktu dan pikiran, dan juga mungkin saya membantu dari link-link yang saya punya di kepemerintahan untuk mampu membantu masyarakat ke sana. Dan kalau saya mungkin, karena yang saya inginkan adalah secara pribadi saya mampu membantu lebih banyak orang lagi, ingin membantu lebih banyak permasalahan masyarakat yang bisa kita selesaikan bersama-sama. Dan mungkin tadi ada yang tanya, jangan sampai rumahnya ditutup atau jangan sampai HP-nya diganti nomor atau apa. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Kita mampu menjadi sekarang ini ataupun menjadi dewa nantinya itu adalah berkat teman semua. Dan juga berkat dari teman-teman media yang mampu meng-up apapun kegiatan kita di masyarakat. Mungkin itu, kita bergandengan tangan. Tidak mungkin kita bekerja sendiri. Care, sinergi, action. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Saya selaku pembawa acara dan undangan dadaan nggak apa-apa, yang penting saya memberikan kontribusi nyontek saya, mudah-mudahan manfaat ya. Saya rela meskipun udan-udan kayak gini ya. Tepuk tangan buat semuanya. Merdeka. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Rahayu.